Nah, kemudian implementasi operasi join. Ya, join ini akan paling sering banyak digunakan dalam kita membuat suatu query. Nah, ada join ini ada yang equivalent join, natural join, join seperti ini. R, ya R ini adalah tabel R, kemudian S itu digabungkan berdasarkan nilai kesamaannya A sama dengan B. Ataupun multi join, ya, melibatkan lebih dari dua file atau dua tabel. R itu digabungkan dengan S berdasarkan A sama dengan B, kemudian digabungkan lagi, dijoinkan dengan T berdasarkan nilai C sama dengan D. Ya, ini contohnya employee join dengan department berdasarkan nilai D-num sama dengan D-number. D-num ini berarti department number yang ada pada tabel employee, D-number itu adalah department number yang ada pada tabel department. Kemudian misalnya contoh yang berikutnya ada department dijoinkan dengan employee, di mana syarat kesamaannya MJR SSN sama dengan SSN. Ya, nah, algoritma untuk operasi join itu melibatkan beberapa contoh algoritma seperti yang pertama nested loop join. Nested loop join ini kadang juga disebut sebagai nested block join karena namanya join kan pasti melibatkan banyak blok sekaligus, jadi menggabungkan blok juga. Nah, nested loop join ini sifat kerjanya secara brute force, yaitu di mana untuk setiap record T, ya kan ada record-record di dalam suatu relasi atau tabel. Anggaplah ada record T di dalam R, itu dia akan mencapai setiap record S di dalam S, ya, S ini sebagai inner loop-nya, dan mengecek apakah dua record tersebut itu nanti memenuhi syarat yang diberikan, ya, atau tidak. Jadi nanti akan ada suatu syarat A, ya, dan ada syarat B. Nah, syarat pada record T dan syarat pada record B ini sama atau tidak. Ya, jadi dia akan mengecek satu persatu berdasarkan setiap record yang ada di R, ya, record T yang ada di R, kemudian dicek dengan record S yang ada di S, ya. Jadi berdasarkan syarat A dan B-nya. Nah, kemudian algoritma yang kedua yaitu single loop join, di mana pada single loop join ini kita akan menggunakan struktur akses tertentu untuk mencapai record yang sesuai. Nah, struktur akses ini biasanya kita akan menggunakan indeks. Nah, jika satu indeks atau hash key itu wujud untuk salah satu dari atribut join, anggaplah misalnya atribut B pada S. Nah, jadi pada relasi S ini ada atribut B yang dijadikan sebagai indeksnya. Nah, maka atribut B tersebut nanti bisa digunakan untuk mencapai setiap record T dalam R satu persatu dan menggunakan struktur akses untuk mencapai semua record S pada tabel S yang memenuhi syarat SB sama dengan TA. Nah, perhatikan di sini agak dibalik, ya. Kalau tadi TA sama dengan SB, nah di sini adalah SB sama dengan TA. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang memiliki indeks di sini, yang memiliki indeks itu nanti adalah tabel S-nya, ya, tabel S-nya. Jadi berdasarkan indeks tersebut, barulah nanti akan dicari kesamaan dengan record T yang ada pada tabel R. Kemudian algoritma lainnya yaitu sort match join. Nah, jika record dalam R dan S itu dalam bentuk terurut berdasarkan atribut join A dan B, maka proses join yang tadi menjadi lebih efisien. Nah, jadi caranya
kedua file itu akan di-scan dengan urutan berdasarkan atribut join-nya, kemudian mencari padanan yang memiliki nilai yang sama antara A dan B tersebut. Nah, pada cara ini, setiap record dalam file ini akan di-scan sekali saja untuk mencari record yang sesuai pada file yang lain. Kecuali kedua-dua A dan B ini bukan atribut kunci, maka cara ini perlu dimodifikasi. Tapi kalau kedua-duanya atribut kunci dan dalam kondisi terurut, maka bisa digunakan algoritma ini. Kemudian algoritma yang lainnya adalah hash join. Nah, hash join ini adalah record yang ada dalam file R dan S itu sama-sama akan di-hash di dalam hash file yang sama menggunakan fungsi hashing. Ya, berdasarkan atribut join A pada R, B pada S sebagai kunci hashnya. Kemudian pembacaan pada file dengan record yang lebih sedikit, anggaplah R, itu akan menghash recordnya di dalam bucket file. Nah, kemudian pembacaan file yang lain, S, akan menghashkan recordnya ke bucket yang sama, di mana record tadi dikombinasikan dengan record yang sesuai yang berasal dari R. Berikutnya algoritma untuk operasi projection. Pada aljabar relasional, operasi projection ini disimbolkan dengan P, ya, atribut list apa yang dipilih dari suatu relasi R. Nah, jika atribut listnya tadi itu mengandung atribut kunci dari relasi R, maka kita akan mengekstrak semua tuple dari R. Misalnya seperti ini ya, ada suatu tabel, employee, ada atributnya ID, name, kemudian salary, ya. Nah, misalnya kita ingin memproyeksikan ID dengan name dari tabel employee. Nah, anggaplah ID ini adalah atribut kunci. Jadi ID atribut kunci bermakna data-datanya itu adalah unik. Nah, jika seperti ini, maknanya kita akan memilih semua tuple. Tuple itu berarti setiap recordnya itu akan memilih mengekstrak semua tuple yang ada di dalam tabel employee. Nah, namun jika atribut listnya itu tidak mengandung atribut kunci, jadi tidak ada atribut kunci. Kalau tadi ada atribut kuncinya, nah tapi jika atribut list tidak ada atribut kunci, contoh misalnya seperti ini. Name dari tabel employee. Jadi yang kita tampilkan hanya name-nya saja dari tabel employee. Nah, maka jika ada tabel yang duplikat itu akan dihapus. Nah, proses menghapus tuple yang duplikat tadi bisa menggunakan sorting ataupun hashing. Algoritma untuk operasi set. Di sini operasi set yang kita lihat ada union, intersection, set difference, dan Cartesian product. Nah, produk Cartesian dari suatu relasi R dan S itu merupakan semua kemungkinan pasangan yang mungkin dari R dan S. Nah, hasilnya ini berisi semua atribut yang ada di R dan ada di S. Nah, jadi kalau kita menganalisa cost dari produk Cartesian ini, jika R punya N record dan J atribut, sedangkan S punya M record dan K atribut, maka hasil Cartesiannya itu adalah N kali M record dan J tambah K atribut. Nah, jadi produk Cartesian ini sangat ekspensif. Nah, kenapa sangat ekspensif? Karena memang melibatkan sangat banyak record dan atribut yang ada pada kedua tabel itu juga diambil semuanya. Dan memang sebaiknya dihindari. Nah, algoritma pada operasi set, union, intersection, dan set difference ya. Kalau pada union itu algoritmanya pertama sekali urutkan kedua relasi berdasarkan atribut yang sama. Jadi
Kalau misalnya ada suatu relasi R dengan S, maka R dan S ini akan kita urutkan berdasarkan atribut yang sama yang ada pada R dan yang ada pada S. Nah, kemudian kita akan scan dan gabung file yang terurut satu per satu. Jika ketemu tupel yang sama pada kedua relasi, maka hanya akan satu saja yang disimpan. Nah, kan kalau seperti ini kan, R digabung dengan S. Jadi maknanya diurutkan dulu, kemudian dibaca tuh file yang udah digabungkan. Jika ada tupel yang sama, ya dihapus. Jadi hanya satu saja yang akan diambil. Sedangkan pada intersection sama juga prosesnya. Kedua relasi akan diurutkan terlebih dahulu berdasarkan atribut yang sama. Kemudian kita baca gabungan dari file tersebut. Nah, tapi yang kita simpan itu hanyalah tupel yang muncul pada kedua-dua relasi. Ya, intersection kan yang muncul pada R dan juga muncul pada S. Kemudian set difference, ya, R dikurang S, maknanya kita akan menyimpan hasil penggabungan file, namun hanya tupel yang muncul di R saja, tapi tidak muncul di relasi S.